Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah SWT yang mana pada kesempatan sore ini saya Alfarul Cahyadi dari Universitas Mercu Buana dengan NIM 415191257 akan mempresentasikan soal UAS tentang Nmap dan kegunaannya untuk memeriksa jaringan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Hartanto STMkom, kepada teman-teman rekan-rekan Universitas Mercu Buana yang saya banggakan. Baik, sebelumnya saya akan introduce dulu terkait Nmap. Ini adalah singkatan dari Network Mapper yang merupakan sebuah tool atau alat yang bersifat open source ya rekan-rekan. Alat ini hanya digunakan secara khusus untuk eksplorasi jaringan serta melakukan audit terhadap keamanan dari jaringan komputer. Fungsi dari Nmap ini pertama bisa digunakan untuk memeriksa jaringan, yang kedua untuk melakukan scanning pada port-port jaringan. Dengan menggunakan Nmap, maka seseorang bisa melakukan scanning terhadap port-port tertentu, maka seorang bisa mengetahui aplikasi mana saja yang terpasang pada suatu perangkat. Baik, di sini saya akan jelaskan. Saya akan share terlebih dahulu. Sebelumnya saya mendownload Nmap di sini ya rekan-rekan, nmap.org download. Saya mencarinya yang Windows, versi Windows, maka hasilnya ini ya teman-teman, Nmap min Genmap GUI. Ini hasilnya. Sebelum saya membuka aplikasi ini ke share ya. Baik, di sini di websitenya juga terdapat Nmap cheat sheet-nya ya rekan-rekan. Jadi di Nmap itu kan nanti ada komennya dan ada profilnya itu apa aja. Jadi kalau kita pengen mengeksplor lebih terkait penggunaan Nmap sini, kita bisa lihat di sini. Misalkan target specification-nya ada switch, simbolnya Nmap, tulis IP-nya, lalu Nmap tulis IP-nya di sini tulisnya deskripsinya scan specific IPs. Misalnya kita mau menycan semua IP banyak gitu, Nmap ketik IP strip 254 scan IP range itu ya rekan-rekan, ini per 24 gitu. Subnet mas 24. Lalu di sini juga ada scan tekniknya untuk switch, SST. Tuh, ini sampelnya Nmaps, IP-nya strip S kecil dan S besar. Ini deskripsinya TCP SDN port scan default. Terus ada hot discovery, terus ada port specification. Di sini ada penjelasannya rekan-rekan. Cuman karena kita hanya untuk men-scan keamanan jaringan menggunakan Nmaps, nanti akan saya jelaskan caranya ya rekan-rekan yang mudah. Saya akan melihat dulu IP dari saya, dan saya akan mengecek. Kebetulan saya berada di kantor ya rekan-rekan, dan Pak saya buka Windows Run, lalu klik command from, lalu saya melihat IP config. Ini saya takut nggak kerekaman soalnya saya menggunakan Zoom. Di sini terlihat ya rekan-rekan bahwasanya lengkap ya, ada Windows IP configuration. Di sini saya menggunakan IP dari Wi-Fi. Itu 238 dengan subnet masknya /24 dan default gateway-nya 4.254. Oke, sekarang kita akan melakukan sebuah percobaan ya rekan-rekan. Di sini di Zenmap ini apakah terekam ya? Terekam. Di Zenmap ini terdapat target
dan profilnya itu ada intense scan, ada intense scan plus UDP, ada intense scan all TCP port. Di sini saya akan mencoba targetnya itu adalah default gateway, dari PC laptop saya ini. Tadi 4254 ya gateway-nya. Jadi sebelum masuk internet ini saya mempunyai default gateway-nya 4254. Kita akan melakukan scanning, teman-teman. Di sini kita akan melihat, mungkin agak menunggu ya rekan-rekan. Masih mencari inisialisasi. Nmap down selesai, artinya berarti prosesnya sudah selesai. Sekarang di sini kita bisa lihat ya rekan-rekan, di sini ada tulisan yang berwarna hijau, di mana tulisan berwarna hijau ini 23 TCP Open Telnet ya. Port 23 ini kebuka dari si 4254 ini. Dia bisa tahu nih versi dari 424 ini merupakan server ya. Ini namanya HP ProServe 3500Y dengan switch telnet. Ini udah ketahuan ya rekan-rekan dari aplikasi ZenWeb ini. Terus ada lagi port yang terbuka adalah port 80, tetap port TCP. Ya, stage-nya open, service-nya itu HTTP dengan versinya sekian. Lalu port yang terbuka lagi 9999 atau TCP dengan servisnya load runner, HP load runner. Sekarang kita melakukan percobaan ya, kita melakukan telnet ya rekan-rekan. Kita melakukan telnet. Bentar, saya takutnya enggak kelihatan. Kita melakukan telnet 192.168.4.254. Apakah ZenMap ini benar gitu? Oh benar rekan-rekan. Ternyata dia bisa tahu gitu port mana aja yang terbuka dari IP sekian. Ini kan IP default gateway PC-nya. Ini artinya nih switch. Jadi port switch-nya ini terbuka ya rekan-rekan. Untuk melihat password dan usernya tidak ditampilkan di dalam ZenMap ini, tapi bisa kita lihat kalau telnet ini di dalam aplikasi Wireshark ya rekan-rekan. Yang port dari 23 ini terbuka. Lalu kita cek lagi, ini 80 HTTP. Berarti saya akan membuka Chrome dulu rekan-rekan. Chrome saya buka. Saya takut terser aja sih. Lalu saya mengetik 192.168.4.254. Tadi portnya port 80 ya rekan-rekan. Sini tulisannya sign dari 4.254 ini masih kebuka ya rekan-rekan. Setelah terbuka, lalu kita lihat lagi di port 999 juga terbuka. Itu ya rekan-rekan cara menggunakan Nmaps. Sekarang kita ini sih sebenarnya profile intense scan, scan plus UDP, TCP. Ini tinggal sesuai keinginan kita aja itu rekan-rekan. Kita mau pilih yang mana. Intinya TCP dan UDP itu memiliki perbedaan. Yang TCP memiliki kelebihan dapat memastikan keakuratan data sampai kepada penerima, sedangkan UDP memiliki keunggulan dalam hal kecepatan transfer datanya teman-teman. Di sini juga maaf tadi saya lupa menjelaskan, di sini terlihat juga nih
MAC address dari si default gateway itu berapa nih, kelihatan nih. Ini namanya Hewlett Packard dan device tunggalnya namanya switch. Ini untuk voice over internet protocol dan ini running, kelihatan. OS SCP-nya juga kelihatan, OS detailnya juga kelihatan, luar biasa ya rekan-rekan. Ini semuanya kelihatan di dalam ini. Lalu uptime guys, network distance-nya 1 hop, 1 router aja maksudnya. Lalu TCP sequence prediction-nya juga good luck. IP ID sequence generation-nya juga kelihatan dan service info-nya juga dijelaskan ya rekan-rekan dalam aplikasi Nmap ini. Terus kita mau mencoba bermain lagi ya rekan-rekan. Misalkan Universitas Papua. Oke, kita buka Universitas Papua, kita copy domainnya. Lalu kita buka command from dari domain Universitas Papua, cuman kita TCP kita hanya untuk mengetahui aja IP-nya berapa ya rekan-rekan, atau bisa juga dengan NS lookup ya rekan-rekan. Nah, di ping ini kita mendapati IP Universitas Papua ini segini ya rekan-rekan. Lalu kita bisa implementasikan ke dalam aplikasi Zenmap. Kita ganti aja targetnya. Nah, ini saya menggunakan profilnya Intense Scan ya rekan-rekan. Lalu kita coba melakukan scan ulang. Kita tunggu ya rekan-rekan. Kita coba lagi port mana aja dari website Universitas Papua ini yang terbuka ya rekan-rekan. Saya menggunakan Zoom minimal itu record 40 menit, jadi saya akan menjelaskan mungkin nggak bakal lebih dari 40 menit rekan-rekan. Oke, sini kita bisa melihat ya rekan-rekan, bahwasanya ada port yang berwarna hijau ini terbuka, itu port 22 atau SSH ya, ini terbuka rekan-rekan. Terus port 80 HTTP terbuka. Kita bisa melihat network distance-nya memiliki 15 hop, banyak ya rekan-rekan. Kita bisa melakukan percobaan dengan menggunakan putih untuk memastikan bisa terbuka atau tidaknya gitu rekan-rekan. IP-nya kita masukkan saja, IP dari si universitas ini, lalu kita masukkan port SSH itu 22. Kita coba. Atau kalau tidak bisa memakai putih, kayaknya sedang error seperti saya, bisa menggunakan WinSCP ya rekan-rekan. Intinya dari percobaan kali ini kita bisa melihat bahwa IP 103.185.50.10 ya, atau domain Universitas Papua ini untuk SSH-nya ini terbuka portnya, dan port HTTP-nya juga terbuka ya rekan-rekan. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk implementasi penggunaan Nmap untuk scanning jaringan keamanan komputer.
Kurang lebihnya saya Alvarez Hedi mengaturkan kata maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua.